Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Habib di channel YouTube Bolo Bonsai. Kali ini saya berada di kebun Mas Nanang kembali ya, Mas Nanang Bonsai Bojonegoro. Juga ada Mas Awal, sang asisten yang sangat setia ya Mas Awal ya. Kali ini kita akan review hasil pecah batang kemarin yang sudah jadi. Langsung saja kita saksikan. Oke teman-teman, kali ini kita review contoh hasil yang sudah jadi dari hasil kemarin kita pecah batang. Kita mau ulas lagi setelah hasilnya jadi, kita benerin lagi. Monggo Mas Nanang. Oke, langsung kita praktekkan saja untuk merapikan atau mengarahkan proses akar yang telah dipecah batang. Nah, tadi telah keluar akar-akar pada yang telah dipecah ini hasilnya. Dan sekarang kita pecah lagi untuk bawah biar nanti kesan akarnya itu memecah. Biar nggak dominan gitu ya. Biar nggak dominan dan lebih alami. Jadi untuk seperti proses pecah ini nanti kita pecah akar seperti halnya kita bikin cabang, anak cabang sampai ranting. Begitu juga sampai ini seperti kaki, nanti anak kaki dan sebagainya. Bikin tahapan gitu ya. Bikin tahapan pada kaki. Jadi kesannya itu ngepen juga kakinya. Nggak terputus sampai sini langsung masuk tanah ndak. Jadi nggak cuma ranting aja yang harus Iya, kita seakan-akan itu tanaman ficus yang di alam. Iya. Akarnya merambat sampai jauh gitu. Ya, monggo Mas Nanang. Oke, kita lakukan. Ayo Mas Awal, kita bersihkan dulu biar kita bisa melihat mana akar yang perlu kita arahkan. Diseleksi lagi gitu ya Mas. Kita seleksi lagi. Oke. Kita bersihkan. Ini tetap membersihkan pakai ini alat yang simple tapi serbaguna biar tangan kita aman. Jadi masih menggunakan alat yang sama seperti kemarin waktu episode pertama. Ya. Kita cari, kita buang mana akar yang ini Mas Awal, diambil ini Mas Awal. Ini untuk kereweng-kereweng ini, batu-batu yang sudah nggak perlu kita yang bisa buat ambil. Ini yang buat mengganjal waktu awal. Nah, betul. Awal program. Ini bisa terlihat kambium yang di luar waktu episode pertama kita pecah itu masih kelihatan. Masih ada sampai sekarang. Nah, kita ambil. Ini serbaguna sekali Mas. Keren. Alat ini. Nah, sama seperti proses yang kemarin untuk memproses tanaman yang dipecah batang pada episode kali ini, tanaman tetap harus dalam keadaan subur Mas. Harus subur ya Mas ya. Harus subur. Selamanya subur, harus tetap subur. Emang kenapa Mas kalau memang kok harus diwajibkan subur? Yang namanya kita program, tujuan program itu kan untuk mempercepat proses jadi bonsai, dari bahan menjadi bonsai. Kalau tidak subur secara otomatis kita akan terkendala oleh kesuburan tanaman dan berdampak pada proses lambatnya menjadi bonsai. Kita membuang waktu. Terus gimana Mas, misal kita mewakili dari teman-teman yang masih awam tentang program, untuk mengetahui ini tanaman ini
sekiranya udah subur dan udah siap diprogram kembali, itu ciri-ciri khususnya ada? Ciri khususnya kita bisa lihat daun pada ujung-ujung tanaman yang diprogram itu pertumbuhannya sangat cepat, Mas. Dari pertumbuhan daun. Daun secara otomatis kalau tumbuh daun itu subur, secara otomatis akarnya subur juga. Mengikuti ya. Mengikuti. Gitu, bisa dicontohkan itu seperti tanaman yang di pinggir jalan seperti penitian dan lain-lain. Itu kalau selalu dipres, secara otomatis tanaman itu nggak bisa bengkak batangnya. Makanya ada proses peliaran, itu tujuannya biar tanaman itu bengkak. Nah, untuk mempercepat proses pembengkakan, kita lakukan proses pecah batang biar bengkaknya itu lebih instan. Untuk mempercepat jadi. Mempercepat. Selain dipelihara juga harus. Jadi bisa kita lihat dari ini ya, Potong, pertumbuhan daun sama daun. Gerak pembengkakan pada batang ya. Secara otomatis kalau daun subur, secara otomatis untuk pecah yang batang ini lukanya itu cepat nutup seperti proses ini. Mas. Penyembuhannya lebih cepat. Nah, dari episode yang pertama kalau kita ulas, proses penyembuhan luka kalau tanaman ini subur itu 4 bulan sudah nutup, Mas. Seperti ini. 4 bulan ya, Mas? Iya. Jadi proses seperti ini belum ada setahun. Belum ada setahun ya? Belum ada setahun. Padahal dari cangkokan yang sebesar ini. Kalau saya lihat ini udah kayak sekitar setahun lebih. Iya, betul. Belum ada setahun. Lumayan cepet juga ya ternyata. Iya. Makanya tujuan dari ini kita berbagi wawasan sama teman-teman bagaimana cara program bonsai budidaya yang tepat. Kalau semuanya benar, Mas, cuman melalui proses yang beda-beda. Tetap benar semuanya kalau proses program itu. Kita ambil batunya biar kita mengarahkan serabut-serabut sebagai calon kaki itu lebih mudah. Lebih mudah. Enggak salah. Ini sudah terlihat arah-arah kaki. Nah, di sini terlihat arah kaki yang tumpang tindih sama yang sampingnya. Ini harus kita arahkan dipilih ya, ke samping, dipilih. Ada yang kita potong, kita arahkan. Kalau memungkinkan kita potong, nggak kepakai ya kita potong. Kalau memungkinkan kita arahkan, mengisi yang sisi kosong, spasinya kosong, kita arahkan. Nah, nanti kita ganjanya bisa pakai kawat, bisa pakai ranting yang kering. Ini ada kaki yang kurang terarah, nggak terarah, kita arahkan. Tujuan dari program, makanya kita program sesuai apa yang kita inginkan atau kita konsep, Mas. Kita arahkan. Nah, ini karena di sini ada sisi kosong, dan di sini nanti sini kita pecah. Pecah lagi untuk mengisi yang sisi sini. Biar nanti kesarnya besar lebih cepat. Biar lebih anatomis ya, Mas ya. Iya. Diimbang. Nah, ini kita. Nah, tujuan ini dari alat ini kita tarik gini. Ini juga mengarahkan. Nah, ini kan terlihat. Nah, ini kan ada yang tumpang tindih. Ini masuk ke dalam, nanti ini kita pecah sesuai alurnya sini. Nanti kita tarik ke keluar lagi. Jadi sini yang arah kosong ini nanti terisi oleh pecahan ini, dan kakinya yang ini yang nggak terarah nih kita arahkan lagi, nanti bisa dilihat hasilnya. Kemudian ini Mas Anang ya, untuk teknik pemilihan akar, untuk mana yang dipakai dan mana yang harus dibuang itu yang seperti apa, Mas? Jadi untuk akar misalkan seperti ini ya, ini kalau memungkinkan tergantung konsep kita masing-masing, Mas. Tergantung konsep ya, tetepan. Iya. Kalau terlalu tumpang tindih gitu ya kita ambil salah satu aja. Tapi kalau ini misalkan ini bisa ngisi ini, ya kita arahkan ke sini. Arahkan untuk mengisi dimensi kalau, ya. Ya kalau di sini sudah terlalu penuh, ya diambil aja. Biar nggak ngerowol gitu ya, Mas. Nggak ngerowol, terlalu ruwet. Ya, seperti itu jenggotnya Mas Awal. Ya. Yang penting dalam budidaya bonsai itu usahakan kita sabar, teliti, Mas. Harus
Semua Sabar. itu kita mengikuti pohon dan pohon harus mengikuti kita. Modalnya tetap sabar ya, Tetap Mas. sabar. Jadi kita mengikuti pohon dan artian pohon itu kalau belum benar-benar subur kita nggak bisa. Pohon mengikuti keinginan kita karena dia belum subur ya, secara otomatis nanti dia bisa stres. Ya, harus benar-benar Kita bisa mengikuti pohon, pohon kerjasama ya sama mengikuti pohonnya. kita kerjasama. Jadi intinya kita rawat dengan baik, pohon subur, kita lakukan langkah-langkah berikutnya. Oke. Langsung saja kita persiapkan alatnya. Masih pakai alat yang Pakai sama ya, alat Mas? yang sama ini, congkel yang dibawa Mas awal itu, pinset, tetap, ini tetap. Kalau gergaji belum dulu. Belum. Ada Oke. yang perlu dipotong ya. Kita lakukan pecah, kita garis dulu biar kita nggak salah langkah, biar Polanya ya. polanya. Jadi ini pohon ini untuk pecah batang ini kita bisa menggunakan cangkokan, Mas. Kita nggak perlu beli. Jadi jangan berpikiran bonsai itu dari bahan mahal, jangan. Nggak harus dari bahan yang mahal gitu ya, Nah, Mas ya. ini bahan saya nggak beli. Nggak beli Dari ya, cangkok. Dari cangkok. Dari cangkok sebesar gagang sapu. Sebesar gagang kendalnya sapu. itu ya. Lumayan Iya. kecil ya, Mas ya. Iya, saya Bisa tak. cepet sebesar ini ya. Ya seperti ini, Mas. Sebesar ini. Itu karena melalui proses Proses pecah batang. teknik pecah tadi ya. Ya, pecah batang secara Lumayan otomatis, cepet secara ya ternyata. instan. Nah, mecahnya itu juga harus melihat kondisi pohon. Nah, untuk perawatan programan itu kita bisa menggunakan pupuk kandang, bisa urin kelinci, bisa Kotoran kotoran kambing. kambing, Ya, ada teman-teman yang seperti terus itu. penyemprotan itu rutin 1 bulan sekali, bisa pakai Sevin, bisa sampai Desis, Matador dan lain, itu banyak merek Insek ya itu, Mas. insek. Tapi kalau usahakan kalau yang programannya dekat rumah, usahakan pakai Sevin, Mas. Lebih aman atau lebih Nggak berbau, Mas. Takutnya Oh, kalau gitu pakai ya. merek yang lain yang terlalu bau menyengat gitu kan ganggu tetangga. gitu. Saya sarankan di situ. Jadi teman-teman, kita nggak lagi endorse produk ya, ini cuman berbagi pengalaman aja. Bagi pengalaman. Barangkali teman-teman membutuhkan insek buat bonsainya, bisa ini Di toko membeli. pertanian ada, di mana-mana ada, Mas. Mudah didapat dan Mudah didapat. tentunya harganya juga nggak mahal ya, Mas Nggak ya. mahal. Intinya kalau kita mau budidaya, bonsai itu tidak perlu mahal, Mas. Yang bikin mahal bonsai itu adalah prosesnya. Prosesnya, oke. Karena proses yang lama, kita butuh kesabaran yang ekstra. Dari proses itu kita bisa belajar. Nah, kita lakukan eksekusi. Pelan-pelan aja, jangan pakai. Nah, kita jangan ditarik gini ya. Kita pecahnya di gini. Nah, plak. Kita pelan aja, pakai perasaan. Itu palunya kayaknya palu khusus ya, Mas ya. Iya, dari kayu, Mas. Itu belinya di bisa beli, ada ya. ada. Kalau di Bojonegoro, di Sukoharjo ada, di tempat saya juga ada, Pak. Saya beli di tempat apa ya, Mas? Di Tempat ukir, Mas. Oh, Sentra mebel kayu. yang jual persediaan alat ukir gitu ya. Oke, ya. Nah, kita angkat. Nah, ini usahakan jangan sampai tergesa-gesa. Kita menentukan alur. Ya, takutnya itu ya alurnya putus nanti malah Putus. mati ya, Mas ya. Nah, ya. Cukup. Nah, ini kita potong aja yang ujungnya biar mempermudah proses pecah. Kita pilih akar yang tumpang tindih. Nah, ini tumpang tindih. Kita lihat dulu mana yang perlu kita buang, mana yang tidak. Ternyata yang bawah yang harus kita buang. Oke. Yang dipilih berarti yang atas ya, Mas itu. Belum tentu, Mas. Belum, Tergantung geraknya. geraknya.
dibaginya mana yang enak, mana yang enggak, kita kan belum tentu. Kalau saya bilang yang bawah, nanti belum tentu bawah yang bagus. Lihat kondisi. Lihat kondisi dulu Kondisi. ya. Berarti Intinya kondisional kasusnya. intinya. Nah, ini Mungkin ini yang disebut dinamis dalam berbonsai ya. Selalu Iya. ada perubahan. Nah, ini ada akar yang ke bawah. Nah, tujuan dari program ini kita mengarahkan kaki. Ini kalau kaki yang bawah ini dibiarkan terus-menerus, secara otomatis ini nanti bisa mengganggu pertumbuhan kaki yang ke samping. Yang atas. Ya. Gitu ya. Ini kita potong, dikat. Biar dominan yang ke Iya. lebih ke ini ya yang digunakan betul. ya. Nah, congkel Mas Awal. Oke. Nah, kita tarik. Nah, diganjel Mas Awal. Ini perlu kerjasama. Yang bawah juga Mas Awal sini. Pakai yang besar kreweng. Ini. Pecah Mas Awal. Jadi 2. Cukup. Ini. Udah lumayan keras ya Mas Bro. Ya. Nah, ini kan yang kalau kita ganjel di sini, ini kan masuk, kita kondisional aja. Bagaimana caranya ini bisa keluar nanti. Nah, secara otomatis ini nggak bisa diganjel sini karena ini terdorong dari luar, secara masuk. Jadi kalau kita paksakan pakai ini, secara otomatis kita program untuk pemecahan keluar nanti nggak bisa sempurna. Jadi bisa kita paksa sebentar. Lebih ini ya, lebih lebar lagi gitu ya. Nah, ini bisa pakai yang batu lebih besar, bisa pakai batu bata. Nah, udah lumayan keras ya Mas. iya. Nah, di sini udah kelihatan penambahan besar batangnya. Iya. Bisa sudah menambah sekitar 3 cm lebih Iya. kalau menurut saya. Otomatis diameter pohonnya udah terlihat agak lebih besar lagi ya. Agak besar lagi dari bawahnya. Nah, nanti di sini nanti biasanya kalau musim hujan, kondisi lembab, di sini akan keluar serabut. Akar serabut. Nah, serabutnya kita arahkan lagi. Nah, kita bisa menggunakan gergaji yang kecil untuk mengarahkan kaki. Nah, ini ada kaki yang di sini. Yang ke bawah. Yang ke bawah kita Itu potong aja. Dibuang aja ya Mas ya. Dibuang aja biar nanti pertumbuhan yang maksimal ini ke samping ini konsentrasinya dari atas ke bawah ini dari proses fotosintesis, proses transfer makanan bisa ke samping. Bisa langsung meluber Ya, gitu. karena di sini dipotong secara otomatis nanti sini keluar serabut, sini keluar serabut. Nah, kita proses selanjutnya serabut ini harus sering disurvei Mas. Dicek. Serabut ini harus sering ya, dimatikan. Terarah ya. Ya, ini harus sering dimatikan. Kalau ada tumbuh serabut baru, hilangin lagi gitu ya. Nah, di sini kan bisa kelihatan. Nah, tadi akar yang di bawah kan di sini. Kalau akar yang bawah dipakai secara otomatis nanti kan tumpang tindih. Tumpang tindih. Nggak enak dipandang gitu ya Mas. Kurang enak dipandang. Nah, ini ada yang ganjil besar, pakai tata yang besar Mas Awal. Karena ini butuh power yang kuat. Nah, ini ada. Ini bisa tarik sini Mas Awal. Mas Awal dari sini, dari atas, narik sini. Dari sini Mas Awal. Ditahan ya. Ini butuh kerja sama tim. Kerjasama yang solid. Ini kita gerayang-gerayang, meraba-raba. Mana yang ada serabut yang kira-kira menahan untuk ditarik, kita hilangkan. Serabut yang bawah ya Mas ya? Iya. Yang tumbuhnya ke bawah. Iya. Jadi kan untuk program tuh alatnya lengkap Mas. Iya ya. Biar hasilnya lebih maksimal juga ya. Iya, hasilnya lebih maksimal. Keras. Jadi pada intinya kali ini kita lebih menata akar agar kesannya menyamping dan lebih anatomis, melebar. Jangan Mas Awal ya, pegangi ya. Ini sudah lepas Mas Awal. Nah, sekarang kita narik sini. Ini butuh tenaga ekstra. Berarti ini karena kuat, perlu kita pecah lagi di sini. Pahat lagi.
Karena kalau kita paksakan nanti tanaman ini roboh. Gitu ya. Iya. Terus Agak sedikit diperkosa gitu ya. iya, ini pemerkosaan. Nah, artinya kan bisa pecah. Nah, Baru di ini ya, di kalau nah, biasa bahasanya Mas Awal diongkek. diongkek. Ongkek-ongkok. Nah, bisa terlihat pembesaran maksimalnya lebih. Proses selanjutnya. Nah, sekarang sudah terlihat kan seberapa besar pembengkakan yang instan. Ya, lebih ini ya, lebih diameternya kelihatan lebih besar. Ya. Ini harus pelan-pelan, nggak bisa dipaksa tapi harus pelan-pelan. Oke, terlihat kan? Oke, kita semua ditarik, yang memungkinkan bisa ditarik. Jangan lupa nanti di sini dikasih media tanam lagi biar Oh, serabutnya itu Ditimbun lagi ya. timbun lagi. Seperti proses yang selanjutnya kemarin. Nah, ini tarik lagi, ini tetap ditarik. Karena serabut yang mengganggu untuk proses pembengkakan. Potong aja Mas Awang, ujung sini yang masuk ke tanah. Nah, seperti ini kalau terlalu masuk ke dalam bisa kita kasih luka di luka V karena ini terlalu berat. Tujuannya untuk apa ya Mas? Biar mudah ditarik ke atas Mas. Karena ini posisinya Terlalu keras ya batang. terlalu keras masuk ke dalam. Bukan telat ya, memang begini prosesnya. Di track. Nah, ini Enggak masalah ya Mas? Tidak Ya? masalah. Ganjil masalah. Bata. Dipecah. Ini Mas. Nah, bisa terlihat tampilan pembesaran maksimal. Kalau ini sudah yang proses yang ini sudah terlihat pembesarannya maksimal, dan sekarang kita proses yang untuk di sini pengarahan. Kalau ini perlu kita arahkan, kita pecah. Nah, ini kan sudah terlihat Lebih dominan gitu lebih ya Mas? Ya? dominan. Jadi powernya kenapa ini harus lebih panjang, karena ini pohon ini nanti konsepnya ini mahkota ke kanan, condong ke kanan. Secara otomatis kaki ke kanan ini harus lebih dominan. Masuknya ke ini apa ya Mas? Gerak dasar. Gerak dasar ya? Gerak dasarnya ini kan ke kanan. Secara otomatis kaki menopang yang ke kanan itu harus lebih besar, kokoh. lebih kokoh. Seperti halnya kita kalau pasang kuda-kuda condong ke kanan, secara otomatis kaki kanan itu harus lebih kuat. Itu masuk ke dalam logika alam. Logika alam Ya, biar lebih kalau kita anatomis ya Mas ya. Ya, betul. Nah, kita potong sini aja. Jangan terlalu terburu-buru motong semua serabut, jangan, karena harus ada yang masuk tetap hidup, ada yang di luar. Karena kalau serabut kita potong keseluruhan, secara otomatis nanti stresnya lebih besar, persentase stres pohonnya. Ya. Lebih ini kan ada dua. Nah, yang ini tetap dipakai untuk proses transfer makanan. Cadangan. Kalau memungkinkan kita sobek, ya kita sobek.
untuk pahat tipis. Tata masalah. Arahnya sini masalah. Nah. Terus full sampai sini masalah. Oke, cukup. Nah, untuk mencongkel kita tetap, nah, mana yang mengganjal kita potong. Oke teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah ya. Kemudian loncengnya juga ditekan dan share di akun sosial media kalian semua agar kalian terus dapat notifikasi ketika kita upload video baru. Oke teman-teman, jadi inilah hasil akhir dari apa yang kita kerjain tadi. Tahap pembenahan ya Mas Nana ya? Iya, pembenahan. Proses pecah batang
untuk lebih sempurna. sempurna untuk tahap ke berikutnya. Oke, terima kasih Mas Nanang. Oke.